Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Gani Mintotik. Ayo kita main ke alam yuk, merefreshkan diri dan pikiran kita. Sekarang aku lagi mau main ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau biasa disingkat dengan TNGHS ya, kawasan wisata TNGHS. Dan ini aku memilih rute. Jadi gini teman-teman, kawasan TNGHS ini memiliki 2 gerbang tiket. Jadi yang satunya itu gerbang tiket yang nanti pas kita masuk langsung ke kawasan hutan pinus, yang dengar-dengar katanya mahal gitu ya, bisa sampai 80-90 ribu. Dan yang satunya lagi gerbang yang pas kita masuk langsung kawasan pemukiman warga. Nah yang itu adalah lebih murah. Jadi aku pilih yang lebih murah ya, yang bayarnya itu sekitar 45 ribuan ya gitu. Dan buat kalian kalau bingung, kalian bisa ketik di Google Maps, untuk ketik aja gerbang tiket kawasan GSE. Nah ini nanti akan dilewatin jalan ini teman-teman. Nanti kalau kalian sudah lihat misalkan pemandangan seperti ini atau tulisan Lokapurna gitu, sebentar. Nah ini kalau udah tulisan kayak gini nih, selamat datang di Kampung Veteran Lokapurna, itu udah dipastikan di gerbang yang nanti pas masuk langsung ke rumah pemukiman, jadi lebih murah. Pas itu aku kesini dapat bayar itu dapat bayar 40 ribu gitu. Tapi pas aku bayar itu tidak dikasih karcis apapun. Jadi aku langsung minta gitu kan, biar tahu rincian 40 ribu itu apa aja. Dan akhirnya setelah aku minta barulah dikasih karcisnya. Dan seperti ini penampakan karcisnya gitu. Jadi kalian misalkan mau kesini masih bingung gitu kan, untuk menghindari yang loketnya bayarnya misalkan mahal gitu, kalian bisa lewat yang gerbang yang ini aja ya teman-teman. Nanti aku ulangi lagi ya, ketik di Google Maps gerbang tiket kawasan GSE gitu, nanti diarahinnya ke sini. Insya Allah diarahinnya ke sini ya. Soalnya kalau yang misalkan kalian mau lewat gerbang satunya yang hutan pinus, itu di Maps kalian bisa ketik Gunung Bunder GSE TNGHS, nanti baru diarahin ke hutan pinus gitu. Cuma setahu aku bayarnya tuh 80 atau 90 ribu lah gitu. Dan aku juga kemarin sempat dengar-dengar katanya ada harga, karena harganya mahal sempat diturunkan, bahkan di bulan lalu itu sempat digratisin atau sempat bayar 15 ribu kalau nggak salah. Tapi aku nggak tahu updatean yang sekarang ya teman-teman. Katanya sih tetap bayar, cuma kalau di gerbang yang Lokapurna itu yang aku lewatin itu lebih murah ya gitu. Dan di sini itu ada beberapa villa juga teman-teman, ternyata di depan kawasan ini itu ada villa. Jadi buat kalian yang misalkan mau nginep di villa ini, kalian bisa lihat, aku sengaja muter biar kalian tahu di depan sini ada villa di dekat parkiran. Tapi buat kalian yang mau ngecamp bisa banget, karena di dalam area kayak Telaga Batu itu juga ada tempat ngecamp. Bahkan misalkan nih kalian main ke Lembah Tepus, itu di dalam Lembah Tepus juga ada buat ngecamp. Jadi di sini kalian misalkan kurang gitu ya, kesini cuma sehari tuh kurang, terus pengen nginep, bisa banget. Jadi bisa banget nginep di villa ataupun ngecamp. Kalian bisa keliling ke curug-curug yang ada di sekitar sini. Karena di sini curugnya banyak banget teman-teman. Curug ke atas itu ada Lembah Tepus, ke sebelah kanan ada Curug Pangeran, pokoknya ada macem-macem deh. Nah kali ini aku mau share yang ke Telaga Batu. Untuk kalian misalkan tanya setelah masuk gerbang tuh ada bayar lagi nggak? Ada teman-teman. Jadi setelah tadi bayar di gerbang utama TNGHS itu yang bayar 40 ribuan itu, pas kita mau masuk ke per areanya ini, misalkan ke Telaga Batu ini, per orang dikenakan 10.000. Untuk ke curug-curug lain juga sama, per orang dikenakan 10.000. Dan nanti pas kita mau pulang pakai kendaraan pribadi, kita bayar parkir.
plusnya di wisata alam di kawasan TNGHS ini, tempatnya itu terawat teman-teman dan bersih, dan juga udah disediakan banyak fasilitas seperti fasilitas toilet, musola, jadi itu udah rapi gitu loh, nggak yang bener-bener rimba gitu ya. Jadi itu memang bersih. Jadi kalau aku ya jujur sih ikhlas-ikhlas aja gitu kalau buat bayar gitu, karena kan memang dirawat gitu ya, sekalian bantu perekonomian warga di sekitar situ. Karena aku berterima kasih banget waktu itu main ke Lembah Tepus itu bisa merasakan alam yang wah sebersih itu airnya karena benar-benar terawat. Jadi merasa kayaknya worth it gitu dengan bayar 10.000 tapi bisa dapat kawasan bersih seperti itu, karena ternyata warganya juga menjaga banget kebersihan di wisata situ. Dan ini adalah musolanya teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang mau beribadah di sini udah ada musola. Bagi kalian yang ngecamp juga nggak perlu takut karena udah disediakan tempat sholat ya. Dan di Telaga Batu ini tuh ada tempat duduk kayak gini, saung-saung gitu. Misalkan kalian mau pesan makanan di warung yang ada di sini. Ini tuh depan sebelah kanan itu warung teman-teman. Jadi di dalam sini juga udah ada warung. Tadi sebelum kita masuk juga di luar ada warung ya. Jadi nggak perlu ketakutan atau misalkan ngecamp gimana nih makannya gitu ya. Tapi memang alangkah baiknya memang udah bawa sangu gitu ya, sangu makanan gitu kalau memang niatnya ngecamp. Dan ini Telaga Batunya teman-teman, di sini udah disediakan banyak tempat duduk. Nah waktu itu aku pas kesini masih pembangunan, ternyata ini tuh sekarang udah jadi glamping teman-teman. Nih 2 bangunan ini tuh sekarang udah jadi glamping di Telaga Batu. Dan Masya Allah pas aku kesini tuh bener-bener airnya tuh sebening ini dan sebiru ini teman-teman. Jadi kayak aku kan penasaran kan kalau lihat di sosmed itu beneran gak sih airnya sebiru itu, dan ternyata bener dong. Makanya harus dibuktikan sendiri, harus kesini kalian biar tahu dan merasakan bahwa memang ada bener air bening seperti ini, air yang berwarna biru atau toska gitu ya. Jangan lupa kalau kalian kesini foto-foto, kalian bisa foto-foto juga atau duduk-duduk di sini di jaring-jaring ini sambil mungkin menikmati makanan yang mungkin kalian bawa gitu, bekal bisa. Dan di sini juga nanti juga ada spot kayak ayunan gitu di bawah pohon. Nah kalau ini adalah spot buat ngecamp gitu. Jadi nanti kalau kalian mau ngecamp bisa hubungin di staffnya di sini. Sepertinya untuk nyewa alat campnya dikenain tarif ya, cuma aku kurang tahu. Nah ini spot yang aku bilang, kalian bisa ayunan di sini sambil foto-foto. Dan cukup sekian ya teman-teman untuk review Telaga Batu di kawasan Taman Nasional Halimun Gunung Salak. Dan buat kalian yang pengen tahu referensi tempat main lainnya, kalian bisa cek videoku lainnya ya di channelku. Dan bye bye teman-teman, sampai jumpa kembali.